Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua. Kita masuk di pembelajaran terakhir atau di materi kita yang terakhir, masih tentang gelombang elektromagnetik. Tetapi kali ini kita akan mempelajari tentang karakteristik dan penerapan gelombang elektromagnetik tersebut. Nah, contoh yang pertama itu pada sinar gamma. Nah, karakteristiknya dalam spektrum gamma memiliki frekuensi terbesar, yaitu 10 pangkat 20 Hz sampai 10 pangkat 25 Hz. Panjang gelombangnya 10 pangkat negatif 5 nanometer sampai 10 pangkat negatif 1 nanometer dan memiliki daya tembus kuat. Nah, adapun manfaat sinar gamma, yang pertama, pensteril makanan, kedua bahan radioterapi, dan yang ketiga pengontrol ketebalan logam. Penerapan kedua pada sinar X. Adapun karakteristiknya memiliki frekuensi 10 pangkat 16 Hz sampai 10 pangkat 20 Hz. Nah, panjang gelombangnya 10 pangkat negatif 11 meter sampai 10 pangkat negatif 8 meter. Dan diperoleh dari hasil penembakan elektron berkecepatan tinggi. Adapun manfaat sinar X yaitu diagnosa penyakit dalam tubuh melalui ronsen. Kemudian salah satu komponen detektor logam dan penganalisa struktur atom kristal. Nah, penerapan ketiga yaitu pada sinar ultraviolet. Karakteristiknya memiliki frekuensi 10 pangkat 15 Hz sampai 10 pangkat 17 Hz. Panjang gelombangnya 10 pangkat negatif 8 meter sampai 10 pangkat negatif 7 meter. Kemudian dapat memendarkan barium, platina, sianida, dan menghitamkan plat foto. Nah, manfaatnya sebagai sterilisasi kuman penyakit. Kemudian digunakan dalam pembuatan IC sebagai perusak struktur molekul dan komponen utama dalam alat pemeriksa keaslian uang kertas. Yang keempat, cahaya tampak. Karakteristiknya memiliki frekuensi sekitar 10 pangkat 15 Hz. Kemudian panjang gelombangnya 400 nanometer sampai 800 nanometer. Dan dapat terurai hingga beberapa warna oleh optik tertentu seperti air dan prisma. Manfaat cahaya tampak yaitu membantu penglihatan manusia dan salah satu komponen alat endoskop yang berfungsi untuk melihat organ tubuh bagian dalam. Spektrum cahaya dapat dilihat pada tabel berikut. Nah, perhatikan jenis-jenis warnanya, kemudian panjang gelombangnya dan frekuensinya. Nah, penerapan gelombang elektromagnetik yang keenam yaitu pada sinar inframerah. Adapun karakteristiknya memiliki frekuensi 10 pangkat 11 Hz sampai 10 pangkat 14 Hz, dapat dihasilkan oleh getaran-getaran atom dalam bahan, kemudian tidak banyak dihamburkan oleh partikel udara dan merupakan sinar yang panas. Nah, adapun manfaatnya, komponen utama penyusun alat kamera inframerah yang digunakan untuk mencari korban dalam peristiwa kebakaran. Selanjutnya, pada gelombang mikro. Nah, karakteristiknya merupakan gelombang radio pendek dan panjang gelombangnya sekitar 10 pangkat negatif 3 meter sampai 10 pangkat negatif 1 meter. Dan manfaatnya sebagai pemanas makanan atau oven dan juga radar. Untuk radar, misalnya selang waktu antara pemancar dan penerima radar adalah delta T. Kecepatan perembatan radar C, maka jarak sasaran dari pemancaran radar dirumuskan dengan S sama dengan C dikali delta T per 2. Terakhir, gelombang televisi dan radio. Karakteristik gelombang radio AM yaitu memiliki frekuensi 10 pangkat 4 Hz sampai 10 pangkat 7 Hz. Kemudian mudah dipantulkan oleh lapisan ionosfer dan mudah terpengaruh peristiwa kelistrikan di udara. Pun karakteristik gelombang televisi tidak dapat dipantulkan oleh lapisan ionosfer dan tidak mudah terpengaruh peristiwa kelistrikan di udara. Kemudian membawa informasi berupa suara dan gambar. Kemudian untuk karakteristik gelombang radio FM yaitu berfrekuensi sekitar 10 pangkat 8 Hz
tidak dapat dipantulkan oleh lapisan ionosfer dan tidak mudah terpengaruh peristiwa kelistrikan di udara dan membutuhkan relay untuk mencapai tempat-tempat yang jauh. Sekian materi kita hari ini. Silahkan dicatat dan dipahami. Kemudian silahkan dibaca kembali untuk mengerjakan soal ujian semester genapnya nanti. Ibu akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua.